Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Maftunur Alian, NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi model infrastruktur jaringan. Kita langsung saja lanjutkan ke materi yang akan saya jelaskan. Dalam slide ini, kita akan membahas pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer itu sendiri adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sementara sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Pengguna sistem terdistribusi ini tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Dalam slide ini terdapat perbedaan dari jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Perbedaan ini sangat mendasar, yaitu dari jaringan terpusat hanya memiliki satu server saja, kemudian jaringan terdistribusi memiliki banyak server yang dapat menghubungkan ke user. Berikutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. Cakupan dari jaringan ini bersifat personal, contohnya Bluetooth. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Local Area Network ini cakupan dari jaringan ini hanya satu ruangan atau satu lokal saja, contoh lab komputer. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini mencakup seluruh wilayah satu kota. Contohnya jaringan satu kota di beberapa wilayah. Kemudian yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Untuk WAN ini memiliki cakupan wilayah seluruh dunia. Contohnya adalah server Google atau internet. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan hak akses. Pembagian jaringan berdasarkan hak akses terdapat dua bagian. Yang pertama adalah intranet. Intranet adalah jaringan yang bisa diakses oleh kalangan internal. Jadi orang yang memiliki hak atau diberikan hak untuk mengakses internet itu sendiri, seperti yang berada di perusahaan. Yang kedua adalah internet. Internet adalah jaringan yang bisa diakses oleh publik. Jadi seluruh orang dapat mengakses tanpa ada syarat dan ketentuan tertentu untuk mengakses jaringan tersebut. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Jaringan dengan cara membangunnya ada dua, yaitu ad hoc dan sistem infrastruktur. Ad hoc itu sendiri adalah sistem peer-to-peer, yang artinya sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Service Set Identifier. Jika digambarkan, sistem ini hampir serupa dengan sistem direct connection. Perbedaannya, sistem direct connection masih menggunakan kabel UTP crossover atau kabel USB. Yang kedua adalah sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur adalah hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media menghubung dalam suatu area tertentu atau coverage. Access point itu sendiri dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Berikutnya adalah topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan ada 6. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring. Yang ketiga, topologi star. Yang keempat, topologi mesh. Yang kelima, topologi extended star. Dan yang keenam, topologi hierarchical. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari macam-macam topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus memiliki kelebihan biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Ya, alasan itu karena topologi bus menggunakan kabel yang memanjang dan komputer yang ada di sisi kiri dan kanan. Kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dengan model yang memanjang, jadi mudah untuk menambahkannya. Ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sementara itu, kekurangan dari topologi bus adalah
Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lainnya. Yang kedua, proses sending atau mengirim atau receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari topologi star. Kelebihan dari topologi star antara lain, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sementara itu, kekurangan dari topologi star adalah jika di switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Slide ini kita masih akan membahas dari kelebihan dan kekurangan dari macam-macam topologi. Di sini saya akan menguraikan kelebihan dan kekurangan dari topologi ring. Kelebihan dari topologi ring pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang atau instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Sementara itu, kekurangan topologi ring adalah 1. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lainnya juga ikut putus. Yang keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Topologi mesh memiliki kelebihan yaitu pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sementara itu, kekurangan dari topologi mesh, pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara penggunaan kabel yang dibagi menjadi dua, yaitu wired network dan wireless network. Pertama, wired network adalah jaringan berkabel. Memiliki contoh seperti pada topologi yang mana penyambungannya menggunakan kabel yang banyak. Yang kedua adalah wireless network, yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel, memiliki contoh seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Slide yang terakhir ini menerangkan pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast. Jaringan ini dapat menghubungkan satu titik dengan satu titik. Yang kedua, multicast. Jaringan ini ialah jaringan yang menghubungkan dari satu titik ke grup atau kelompok. Yang ketiga, broadcast. Jaringan ini menghubungkan antara satu titik dengan semua titik. Terima kasih telah melihat video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.